Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Della ingin menjelaskan materi tentang 3 masalah pokok dalam ekonomi makro. Yang pertama, apa yang harus dilakukan dan dalam jumlah berapa? What? Ada 5. Yang pertama, identifikasi kebutuhan pasar. Lakukan riset pasar untuk mengetahui produk yang dibutuhkan atau yang diinginkan oleh konsumen. Yang kedua, analisis persaingan. Pelajari produk yang ditawarkan oleh pesaing. Yang ketiga, perhitungan biaya dan keuntungan. Hitung biaya dan produksi dan harga jual yang kompetitif. Yang keempat, evaluasi kapasitas produksi. Tentukan kemampuan produksi berdasarkan sumber daya yang tersedia, seperti bahan baku, tenaga kerja, mesin, dan lain-lain. Yang kelima atau yang terakhir, strategi produksi dan penyesuaian. Tentukan metode produksi, massal atau terbatas. Yang kedua, bagaimana sumber-sumber ekonomi atau faktor-faktor produksi yang tersedia harus digunakan untuk memproduksi. How? Ada 4. Yang pertama, pemanfaatan sumber daya alam, seperti tanah dan bahan baku. Yang kedua, pengelolaan tenaga kerja, sumber daya manusia. Yang ketiga, penggunaan modal secara efektif. Dan yang terakhir, peran kewirausahaan dalam efisiensi produksi. Masalah yang ketiga, untuk siapa barang-barang tersebut diproduksi atau bagaimana barang tersebut dibagikan. For whom? Barang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan konsumen tertentu yang telah ditentukan melalui riset pasar. Distribusinya bisa melalui mekanisme pasar bebas, subsidi pemerintah, atau kontrak khusus, tergantung pada jenis barang dan tujuannya. Masalah dalam ekonomi makro. Yang pertama, masalah stabilisasi. Masalah-masalah jangka pendek seperti inflasi, pengangguran, dan neraca pembayaran. Yang kedua, masalah pertumbuhan. Masalah jangka panjang seperti pertumbuhan penduduk, kapasitas produksi, dan investasi. Perekonomian nasional. Ada 5 perekonomian nasional. Yang pertama, pendapatan nasional. Pendapatan nasional merujuk pada total pendapatan yang diterima oleh seluruh faktor produksi di dalam suatu negara dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun. Ini merupakan indikator penting dalam mengukur kinerja ekonomi nasional. Yang kedua, produk nasional. Produk nasional merujuk pada keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh faktor produksi yang dimiliki oleh warga negara, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah geografis negara tersebut. Yang ketiga, tingkat kesempatan kerja. Tingkat kesempatan kerja mengacu pada seberapa besar peluang yang tersedia bagi individu untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kualifikasi dan kemampuan mereka. Indikator ini merupakan aspek penting dalam menilai kesehatan pasar tenaga kerja suatu negara. Yang keempat, tingkat harga. Tingkat harga merujuk pada rata-rata harga barang dan jasa dalam suatu perekonomian periode waktu tertentu. Konsep ini penting dalam analisis ekonomi, terutama dalam hal inflasi dan daya beli masyarakat. Yang terakhir, atau yang kelima, neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah sebuah laporan statistik yang mencatat seluruh transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan negara lain selama periode tertentu, biasanya dalam 1 tahun. 4 sektor dalam perekonomian. Yang pertama, sektor keluarga. Yang kedua, sektor perusahaan. Yang ketiga, sektor pemerintah. Dan yang terakhir, sektor perdagangan luar negeri. 5 pelaku makro. Yang pertama, pelaku rumah tangga. Rumah tangga menerima penghasilan dari produsen sebagai upah dan dividen, menerima penghasilan dari tabungan, membelanjakan penghasilan di pasar barang, menyisihkan penghasilan untuk ditabung, membayar pajak kepada pemerintah, dan perlu uang untuk kebutuhan sehari-hari. Pelaku makro produsen memproduksi dan menjual barang dan jasa, menyewa faktor-faktor induk produksi,
membutuhkan kredit usaha, memerlukan tenaga kerja. Pelaku makro pemerintah, menarik pajak, memberikan subsidi, membeli barang-barang, meminjam uang dari luar negeri, dan menjual surat-surat berharga. Pelaku makro lembaga keuangan, menerima simpanan tabungan atau deposito dari RT, menyediakan kredit, dan menyediakan uang. Pelaku makro negara lain, membeli barang-barang atau impor, menjual barang-barang atau ekspor, menyediakan kredit atau pinjaman. 4. Pasar. Yang pertama, pasar barang. Pasar barang adalah tempat di mana barang dan jasa dipertukarkan antara produsen dan konsumen. Pasar ini merupakan salah satu komponen penting dalam sistem perekonomian karena berperan dalam mengalokasikan sumber daya dan menentukan harga berdasarkan interaksi antara penawaran dan pemerintah. Kedua, pasar uang. Pasar uang adalah suatu mekanisme di mana transaksi keuangan dalam jangka pendek atau biasanya kurang dari 1 tahun berlangsung antara lembaga keuangan, perusahaan, dan pemerintah. Yang ketiga, pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja adalah mekanisme di mana mencari kerja atau tenaga kerja dan penyedia pekerjaan atau perusahaan, instansi pemerintah, dan organisasi lainnya bertemu dan berinteraksi. Pasar ini merupakan komponen penting dalam perekonomian karena menentukan distribusi tenaga kerja dan upah. Yang keempat, pasar luar negeri. Pasar luar negeri adalah mekanisme perdagangan yang terjadi di luar perbatasan suatu negara, di mana barang dan jasa dipertukarkan antara produsen dalam negeri dengan konsumen atau mitra bisnis di negara lain. Pasar luar negeri. Yang pertama, neraca perdagangan ekspor dan impor. Yang kedua, dasar penukaran luar negeri yang harga rata-rata ekspor atau harga rata-rata impor. Yang terakhir, cadangan devisa. Pendapatan nasional. Ada 4 pendapatan nasional, yaitu yang pertama, jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode, biasanya dalam 1 tahun. Yang kedua, salah satu indikator untuk mengukur laju pembangunan dan perkembangan tingkat kesejahteraan suatu negara dari waktu ke waktu. Yang kedua, indikator arah, tujuan, dan struktur perekonomian suatu negara. Yang keempat atau yang terakhir, produk domestik bruto (PDB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan, menjadi salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu. Pendekatan nasional. Ada 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan produksi. Yang kedua, pendekatan pendapatan. Yang ketiga, pendekatan pengeluaran. Yang pertama, pendekatan produksi. Jumlah nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu periode tertentu. Ada 9 lapangan usaha atau sektor, yaitu yang pertama, pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Yang kedua, pertambangan dan penggalian. Yang ketiga, industri pengolahan. Yang keempat, listrik, gas, dan air bersih. Yang kelima, konstruksi. Yang keenam, perdagangan, hotel, dan restoran. Yang ketujuh, pengangkutan dan komunikasi. Yang kedelapan, keuangan, real estate, dan jasa perusahaan. Dan yang terakhir, jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintahan. Yang kedua, pendekatan pendapatan. Ada 3 pendekatan pendapatan. Yang pertama, merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Yang kedua, balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan, semuanya sebelum dipotong pajak, penghasilan, dan pajak langsung lainnya.
Yang ketiga atau yang terakhir, dalam definisi ini PBB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto atau pajak tak langsung dikurangi, subsidi. Pendekatan pengeluaran. Semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari satu, pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba. Yang kedua, pengeluaran konsumsi pemerintah. Yang ketiga, pembentukan modal tetap domestik bruto. Yang keempat, perubahan investori. Dan yang terakhir atau yang kelima, ekspor neto atau ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor. Pendekatan pengeluaran ada 4, yaitu sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah, sektor perdagangan luar negeri. Indikator ekonomi turunan PDB ada 4. Yang pertama, produk nasional bruto. PDB ditambah negara pendapatan neto dari luar negeri. Yang kedua, produk nasional neto atas dasar harga pasar. PDB dikurangi dengan seluruh penyusutan atas barang-barang modal tetap yang digunakan dalam proses produksi selama setahun. Yang ketiga, produk nasional neto atas dasar biaya faktor produksi. Produk nasional neto atas dasar harga pasar dikurangi dengan pajak tidak langsung neto. Yang terakhir atau yang keempat, angka-angka per kapita. Ukuran-ukuran indikator ekonomi sebagaimana diuraikan di atas dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Manfaat perhitungan pendapatan nasional ada 4. Yang pertama, mengetahui struktur ekonomi. Yang kedua, mengetahui perkembangan ekonomi. Yang ketiga, membandingkan perekonomian antara wilayah atau negara atau daerah. Yang keempat, terakhir, dasar pengambilan kebijakan. Tujuan kebijakan ekonomi makro. Ada 6 tujuan kebijakan ekonomi makro. Yang pertama, tingkat pendapatan nasional real yang tinggi, terjadi pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian. Yang kedua, tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat pengangguran yang rendah. Yang ketiga, kondisi perekonomian yang stabil, inflasi yang rendah dan terkontrol atau stabil. Yang keempat, peningkatan kapasitas produksi nasional yang tinggi, optimasi sumber daya. Yang kelima, distribusi pendapatan yang merata, keadilan dan mengurangi pemborosan. Dan yang terakhir, neraca pembayaran yang terimbang. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.